Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fajromani dengan NIM 2280244004 dari kelas pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah ulangan tengah semester mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran yang diampu oleh Bapak Dr. Sutirman MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai surat niaga. Topik yang akan saya bahas yaitu ada 5. Yang pertama, definisi surat niaga, alur surat niaga, ciri-ciri surat niaga, jenis-jenis surat niaga, dan yang terakhir, fungsi surat niaga. Apa sih surat niaga itu? Surat niaga merupakan surat yang dipakai dalam dunia usaha yang berisi masalah-masalah perdagangan, baik berupa barang maupun jasa. Surat ini surat yang dikeluarkan oleh perusahaan atau seseorang yang isinya menyangkut jual beli. Surat niaga sangat berperan dalam dunia bisnis karena dengan adanya surat niaga, maka dapat mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli. Alur dari surat niaga. Gambar atau surat bisnis yang disusun secara struktural dan dihubungkan dengan garis-garis antara penjual dengan pembeli masih memiliki satu hubungan atau makna tertentu dan menggambarkan urutan suatu kejadian. Yang pertama ini penjual mengirimkan kepada pembeli surat perkenalan. Surat perkenalan ini bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk. Setelah pembeli menerima surat perkenalan, pembeli akan mengirimkan balasan berupa surat permintaan daftar harga. Kemudian, penjual akan mengirimkan surat penawaran kepada pembeli yang berisi tentang jenis produk atau secara terperinci. Pada saat pembeli telah mempelajari surat penawaran dari penjual, jika dirasa tertarik dengan jenis produk, maka pembeli akan mengirimkan surat pesanan. Setelah itu, setelah mereka memesan, penjual akan mengirimkan surat pengiriman barang. Setelah itu, apabila pembeli ini menerima barang yang tidak sesuai, pembeli ini dapat melakukan keluhan kepada penjual dan menyelesaikannya. Selanjutnya, apabila penjual berhak melakukan penagihan pembayaran jika pembeli belum selesai melakukan pembayaran atau belum melunasi. Yang selanjutnya, ciri-ciri surat niaga. Surat niaga ini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, surat niaga berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Yang kedua, surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Dan yang ketiga, surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Nah, yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang selanjutnya, jenis-jenis surat niaga. Yang pertama ada surat perkenalan. Surat perkenalan ini merupakan surat yang isinya bertujuan untuk memperkenalkan hasil produk suatu perusahaan yang dilengkapi dengan keterangan lengkap dari penjual kepada calon pembeli. Di surat ini terdapat beberapa hal yang perlu dicantumkan, seperti memperkenalkan nama perusahaan, mencantumkan pendirian usaha, mencantumkan kegiatan usaha yang sedang dijalankan, mencantumkan manfaat barang yang sedang diperkenalkan, dan meyakinkan pembeli tentang kualitas barang yang diperkenalkan. Yang selanjutnya, surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran ini merupakan surat yang dibuat oleh calon pembeli yang ditujukan kepada calon penjual dengan tujuan untuk meminta keterangan mengenai harga, kualitas produk, jenis produk, potongan harga, dan katalog tentang produk yang akan dibeli. Yang selanjutnya, surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Surat penawaran ini dibuat karena 2 alasan. Yang pertama, surat penawaran dibuat atas inisiatif penjual karena dengan adanya produk, barang atau jasa yang harus dijual.
Yang kedua, surat penawaran merupakan balasan dari surat permintaan penawaran yang isinya menerangkan hal-hal yang ditanyakan oleh calon pembeli. Yang selanjutnya, surat pesanan. Surat pesanan ini merupakan surat yang isinya memesan barang atau jasa tertentu dari pembeli kepada penjual. Biasanya, pemesanan dilakukan setelah menerima surat permintaan penawaran. Macam-macam surat pesanan ini ada dua. Yang pertama, surat pesanan berdasarkan inisiatif sendiri, yaitu surat pesanan yang dibuat oleh calon pembeli kepada calon penjual tanpa adanya surat penawaran terlebih dahulu. Dan yang kedua, surat pesanan berdasarkan iklan, yaitu calon pembeli memesan barang setelah mendapatkan informasi dari iklan barang-barang melalui surat kabar atau majalah. Yang selanjutnya, surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan ini merupakan data yang diisi oleh penjual berdasarkan surat pesanan dari pembeli yang terdiri dari nama barang, jumlah, harga, dan syarat jual beli lainnya, seperti tempat penyerahan, waktu penyerahan, dan cara pembayaran. Yang selanjutnya, surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang ini merupakan surat yang dikirim oleh penjual kepada pembeli yang memberitahukan bahwa surat pesanan sudah diterima dan barang sudah dikirim kepada pembeli. Dalam surat pemberitahuan pengiriman barang ini harus berisi keterangan sebagai berikut: nomor dan tanggal surat pesanan, nomor dan jenis barang yang dikirim, jumlah barang yang dikirim, harga barang, cara pengempakan barang, tanggal pengiriman barang, cara pengiriman barang, dan macam-macam dokumen yang dilampirkan. Yang selanjutnya, surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran ini merupakan surat yang dibuat oleh pembeli untuk memberitahukan kepada penjual bahwa barang yang dipesan sudah diterima dan sudah melakukan pembayaran. Dan yang selanjutnya, surat pemberitahuan penerimaan pembayaran. Surat pemberitahuan penerimaan pembayaran ini merupakan surat pernyataan seseorang yang telah menerima pembayaran dari suatu hal dari pihak lain, di mana dalam surat ini harus berisi tentang biodata pihak yang menerima, seperti nama, alamat, dan nomor HP. Dan yang selanjutnya, surat pengaduan atau klaim. Surat ini merupakan surat yang dibuat karena barang tidak sesuai dengan pesanan setelah dikirimkannya surat pengiriman pemesanan oleh penjual. Dan yang terakhir, surat permintaan penangguhan pembayaran. Surat ini merupakan surat yang dikeluarkan apabila si pembeli tidak bisa membayar produk sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada fungsi dari surat niaga. Yang pertama, sebagai alat promosi, dan yang kedua, sebagai bukti sejarah. Sebagai bukti sejarah ini merupakan untuk mendokumentasikan peristiwa dan transaksi bisnis yang terjadi di masa lampau. Dan yang selanjutnya, sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Yang keempat, sebagai alat pengingat. Dan yang terakhir, sebagai arsip. Dengan mengarsipkan surat niaga, perusahaan dapat melacak riwayat aktivitas bisnisnya dengan mudah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.